Pada kali ini, kami kelompok 1 AKM 1 akan membahas rangkuman mata kuliah tentang Valuation of Inventories, a Cost-Basis Approach. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama, Banen Salisha Auda dengan NPM akhir 139. Yang kedua ada Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152. Yang ketiga, Arina Kalia Firdaus dengan NPM akhir 160. Kemudian Bilqis Sumaira Karima dengan NPM akhir 165. Yang kelima ada Wulan Setyawardani dengan NPM akhir 169. Dan yang keenam ada Kirania Azara dengan NPM akhir 236. Kemudian Indira Saskia Amira dengan NPM akhir 256. Pertama, di bagian ini kita membahas tentang klasifikasi persediaan. Jadi persediaan atau inventory merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Secara umum, ada dua jenis perusahaan yang memiliki persediaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pertama, perusahaan dagang atau merchandising company. Perusahaan ini membeli barang dalam kondisi sudah jadi, kemudian menjualnya kembali tanpa proses produksi. Karena itu, jenis persediaannya hanya satu, yaitu merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Sebaliknya, perusahaan manufaktur memproduksi barang sendiri, sehingga jenis persediaannya lebih kompleks dan terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah raw materials, yaitu bahan baku yang belum diproses. Yang kedua adalah work in process atau barang dalam proses, yaitu barang yang masih dalam tahap produksi. Dan yang ketiga adalah finished good, yaitu barang yang sudah siap untuk dijual. Jadi perbedaan utamanya adalah perusahaan dagang hanya punya satu jenis persediaan, sedangkan perusahaan manufaktur memiliki tiga jenis karena adanya proses produksi. Di tabel ini kita bisa lihat perbedaan alur biaya antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, alurnya lebih sederhana. Dari inventory yang berasal dari pembelian barang, langsung mengalir menjadi cost of goods sold ketika barang terjual. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, alurnya lebih panjang. Dimulai dari raw materials atau bahan baku, kemudian ditambah biaya tenaga kerja dan overhead, lalu masuk ke work in process atau barang dalam proses. Setelah proses produksi selesai, biaya tersebut berpindah ke finished good atau barang jadi. Dan ketika barang dijual, barulah menjadi cost of goods sold. Jadi intinya perusahaan manufaktur punya tahapan produksi yang membuat alur biayanya lebih kompleks dibandingkan perusahaan dagang. Selanjutnya kita masuk ke inventory cost flow atau alur biaya persediaan. Konsep ini menjelaskan bagaimana biaya persediaan bergerak dari awal sampai akhirnya menjadi beban. Secara umum, alurnya dimulai dari beginning inventory atau persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian selama periode, sehingga menghasilkan cost of goods available for sale, yaitu total barang yang siap dijual. Dari jumlah tersebut, sebagian akan terjual dan menjadi cost of goods sold atau HPP, sedangkan sisanya menjadi ending inventory atau persediaan akhir. Secara rumus bisa ditulis beginning inventory ditambah purchases sama dengan cost of goods available for sale. Lalu cost of goods available for sale dibagi menjadi dua, yaitu cost of goods sold dan ending inventory. Kalau kita lihat perbedaannya, pada perusahaan dagang alurnya lebih sederhana karena barang langsung dijual tanpa proses tambahan. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, alurnya lebih panjang, dimulai dari bahan baku, kemudian diproses menjadi barang dalam proses, lalu menjadi barang jadi, dan akhirnya dijual. Terakhir, kita bahas sistem catatan persediaan, yaitu perpetual dan periodic system. Pada perpetual system, pencatatan persediaan dilakukan secara langsung setiap terjadi transaksi. Artinya, setiap ada pembelian atau penjualan, akun inventory langsung diperbarui. Kelebihannya adalah informasi lebih akurat dan real time, sehingga perusahaan bisa langsung mengetahui jumlah persediaan yang tersedia. Sedangkan pada periodic system, pencatatan tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan di akhir periode. Perusahaan harus melakukan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan yang tersisa. Kemudian cost of goods sold dihitung menggunakan rumus, bukan dicatat langsung saat transaksi.
Jadi perbedaan utama dari kedua sistem ini terletak pada waktu pencatatan dan tingkat keakuratannya, di mana perpetual lebih real time, sedangkan periode lebih sederhana namun membutuhkan penyesuaian di akhir periode. Selanjutnya terdapat inventory control, yaitu pengelolaan persediaan supaya jumlah, kualitas, dan biaya tetap optimal. Ini penting karena untuk menghindari kehabisan stok dan menghindari biaya penyimpanan yang terlalu besar. Ada dua sistem utama, yaitu perpetual system, yaitu mencatat persediaan secara terus-menerus atau real time, dan modified perpetual system, yaitu yang hanya mencatat jumlah barang atau bukan nilai uang. Nah, meskipun memakai sistem, tetapi tetap memerlukan physical inventory atau stok opname. Ini dilakukan untuk mengecek selisih karena kerusakan, kehilangan, dan kesalahan pencatatan, dan dilakukan minimal setahun sekali. Idealnya dilakukan di akhir tahun, tetapi bisa juga beberapa bulan sebelum akhir periode. Lalu selanjutnya terdapat determining cost of goods sold. Di sini barang yang dibeli tidak selalu langsung terjual di periode yang sama. Jadi memerlukan menghitung biaya barang yang benar-benar terjual. Terdapat rumus utama yaitu cost of goods available for sale atau barang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan awal ditambah pembelian selama periode, dan cost of goods sold atau COGS yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Contohnya di sini terdapat beginning inventory pada 1 Januari sebesar 100.000, lalu cost of goods acquired or produced during the year sebesar 800.000, yang menghasilkan total cost of goods available for sale sebesar 900.000. Lalu terdapat ending inventory pada 31 Desember sebesar 200.000, yang menghasilkan cost of goods sold during the year sebesar 700.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai goods and cost included in inventory, atau barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Yang pertama, barang yang termasuk dalam persediaan. Sebuah perusahaan mengakui persediaan dan akun utang pada saat mengendalikan aset tersebut. Kemudian ada barang dalam perjalanan, yaitu barang yang telah dibeli tetapi masih dalam proses pengiriman dan belum diterima pada akhir periode fiskal. Dalam situasi ini, perusahaan umumnya menentukan kendali berdasarkan siapa yang memiliki hak hukum atas barang dengan menerapkan aturan peralihan hak milik. Penentuan kepemilikan umumnya menggunakan aturan passage of title, yaitu yang pertama, jika menggunakan syarat FOB shipping point, kepemilikan berpindah dari pemasok ke pembeli saat barang diserahkan ke pihak pengangkut. Kemudian, jika menggunakan syarat FOB destination, kepemilikan berpindah saat barang diterima oleh pembeli. Barang harus diakui dalam pencatatan pada periode saat hak kepemilikan telah berpindah. Jika tidak dicatat dengan benar, akan mengakibatkan kurangnya pencatatan persediaan dan utang usaha dalam laporan posisi keuangan, serta kurangnya pembelian dan persediaan akhir dalam laporan laba rugi. Kemudian ada barang konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem penjualan di mana pemilik barang atau konsignor menitipkan barang kepada pihak lain atau konsigna untuk dijual. Dalam sistem ini, pihak lain hanya bertindak sebagai agen penjual, bukan sebagai pemilik barang. Hak hukum serta risiko dan imbalan kepemilikan tetap berada pada pemilik barang, sampai barang tersebut berhasil dijual kepada pihak ketiga. Jadi, selama barang belum terjual meskipun secara fisik berada di tangan pihak lain, barang tersebut tetap menjadi pemilik barang. Dalam pencatatan akuntansi, barang konsinyasi tetap diakui sebagai persediaan oleh pemilik barang, sementara pihak lain tidak mencatat barang tersebut sebagai persediaan karena tidak memiliki hak kepemilikan, melainkan hanya bertanggung jawab untuk menjual dan menjaga barang tersebut serta menerima komisi dari hasil penjualan. Kemudian selanjutnya ada perjanjian penjualan khusus. Pengalihan hak milik hukum adalah pedoman umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus memasukkan suatu item dalam persediaan.
Namun, pengalihan hak milik hukum dan substansi mendasar dari transaksi terkadang tidak sesuai. Misalnya, hak milik hukum mungkin telah beralih kepada pembeli, tetapi penjual barang tetap memegang kendali atas persediaan. Dua situasi penjualan khusus yang menunjukkan jenis masalah yang dihadapi perusahaan dalam praktiknya. Yang pertama yaitu penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, yaitu suatu transaksi di mana perusahaan secara formal menjual persediaan kepada pihak lain, tetapi pada saat yang sama memiliki kesepakatan untuk membeli kembali barang tersebut di masa depan dengan harga dan waktu tertentu. Meskipun secara hukum hak kepemilikan berpindah, pada dasarnya perusahaan masih mempertahankan kendali atas barang tersebut. Transaksi ini pada hakikatnya merupakan bentuk pembiayaan persediaan, bukan penjualan yang sebenarnya. Oleh karena itu, secara akuntansi, persediaan tersebut seharusnya tetap diakui sebagai milik perusahaan, dan transaksi tersebut dicatat sebagai kewajiban karena perusahaan masih mengendalikan aset tersebut. Yang kedua, penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi, yaitu kondisi di mana pembeli diberi hak untuk mengembalikan barang, sehingga pengakuan penjualan bergantung pada sejauh mana kendali atas barang telah berpindah dari penjual ke pembeli. Dalam kondisi ini, perlakuan akuntansinya adalah yang pertama, pendapatan diakui sebesar jumlah yang diperkirakan akan diterima setelah memperhitungkan kemungkinan pengembalian. Yang kedua, diakui estimasi persediaan yang akan dikembalikan karena sebagian barang masih belum sepenuhnya berpindah kendalinya. Jika tingkat pengembalian tidak dapat diprediksi atau sangat tidak pasti, maka penjualan tidak diakui dan barang tetap dicatat sebagai persediaan. Selanjutnya, biaya yang termasuk dalam persediaan. Salah satu masalah terpenting dalam menangani persediaan berkaitan dengan jumlah dolar yang akan dicatat untuk persediaan. Perusahaan umumnya mencatat perolehan persediaan seperti aset lainnya berdasarkan biaya. Yang pertama ada biaya produk. Biaya produk adalah biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan karena berkaitan langsung dengan perolehan barang hingga siap untuk dijual. Biaya-biaya tersebut umumnya mencakup biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke titik penjualan dan dalam kondisi yang dapat dijual. Biaya pembelian mencakup harga pembelian, biaya impor dan pajak lainnya, biaya transportasi, biaya penanganan yang secara langsung terkait dengan perolehan barang. Biaya konversi untuk perusahaan manufaktur mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik mencakup bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, serta biaya lain seperti penyusutan, pajak, asuransi, dan utilitas. Selain itu, terdapat biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi siap dijual, seperti biaya merancang produk sesuai kebutuhan spesifik pelanggan. Meskipun secara teori beberapa biaya seperti biaya pembelian tambahan, penyimpanan, dan penanganan sebelum penjualan dapat dialokasikan ke persediaan, dalam praktiknya biaya-biaya tersebut umumnya tidak dimasukkan karena sulit untuk dialokasikan secara tepat. Kemudian ada biaya periode, yaitu biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang, sehingga tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan. Biaya ini umumnya meliputi biaya penjualan serta biaya umum dan administrasi yang lebih berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan daripada proses produksi. Secara konseptual, biaya tersebut sebenarnya masih berkaitan dengan produk, namun dalam praktiknya tidak dimasukkan ke persediaan karena lebih tepat dianggap sebagai biaya pada periode terjadinya. Hal ini disebabkan karena biaya penjualan lebih berhubungan dengan barang yang telah terjual, sedangkan biaya administrasi bersifat tidak langsung dan sulit dialokasikan secara tepat ke persediaan. Selain itu, biaya bunga juga termasuk biaya periode dan biasanya langsung dibebankan sebagai biaya. Namun dalam kondisi tertentu, biaya bunga dapat dimasukkan ke dalam nilai aset apabila berkaitan dengan aset yang membutuhkan waktu lama untuk disiapkan hingga siap digunakan atau dijual. Sebaliknya, untuk persediaan yang diproduksi secara rutin dalam jumlah besar, biaya bunga tidak dimasukkan ke dalam nilai aset karena manfaat informasinya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada perlakuan diskon pembelian, yaitu potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli, biasanya sebagai insentif untuk pembelian dalam jumlah besar atau untuk mendorong pembayaran lebih cepat. Dalam akuntansi, potongan ini diberlakukan sebagai pengurang biaya persediaan, bukan sebagai pendapatan.
Terdapat dua metode pencatatan yang digunakan, yaitu cross method dan net method. Cross method mencatat pembelian dan utang sebesar nilai penuh, lalu potongan dicatat sebagai pengurang pembelian jika dimanfaatkan. Sementara net method langsung mencatat pembelian sebesar nilai setelah potongan, dan jika potongan tidak dimanfaatkan, selisihnya diakui sebagai beban. Secara konsep, net method dianggap lebih tepat karena mencerminkan nilai aset dan kewajiban yang sebenarnya, serta dapat menunjukkan ketidakefisienan jika potongan tidak dimanfaatkan. Namun, dalam praktiknya, cross method lebih sering digunakan karena lebih sederhana. Baik, di sini saya akan membacakan materi cost flow assumption pada metode FIFO and average cost. Membandingkan prediksi aliran biaya yang digunakan untuk persediaan. Selama satu periode fiskal, perusahaan biasanya membeli barang dagangan dengan harga yang berbeda-beda. Jika perusahaan mencatat persediaan berdasarkan biaya dan melakukan banyak pembelian dengan harga yang berbeda, biaya yang digunakan perusahaan menggunakan FIFO, first in first out, atau average cost, yaitu biaya rata-rata. Nah, pada klasifikasi biaya di sini ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode identifikasi spesifik, yang mengharuskan perusahaan mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan yang masih dalam persediaan. Ada komponen di dalamnya yaitu harga pokok penjualan sama dengan biaya barang yang benar-benar dijual, dan persediaan adalah biaya barang yang masih tersisa. Metode ini hanya digunakan jika barang mudah dibedakan secara fisik dan jumlahnya sedikit tetapi bernilai yang tinggi. Metode ini tampak ideal karena biaya sesuai dengan barang yang benar-benar dijual dan persediaan dilaporkan berdasarkan biaya aktual. Namun, ada kelemahannya, yaitu yang pertama, tidak praktis untuk banyak perusahaan. Yang kedua, bisa dimanipulasi. Manajer bisa memilih barang mahal atau murah untuk mengatur laba. Dan yang terakhir, alokasi biayanya sulit dikarenakan biaya seperti penyimpanan, pengiriman, sulit dikaitkan ke unit tertentu. Untuk metode yang selanjutnya, ada average cost atau biaya rata-rata. Sesuai namanya, metode biaya rata-rata menilai persediaan berdasarkan rata-rata biaya dari semua barang sejenis yang tersedia selama periode tersebut. Average cost cocok untuk barang sejenis dan produksi massal. Ada dua jenis inventory. Yang pertama, weight average atau periodic yang dihitung di akhir, dan yang kedua ada moving average atau perpetual, dihitungnya itu setiap ada pembelian. Keunggulan dibanding metode lain, yang pertama lebih stabil, yang kedua lebih objektif, dan yang terakhir kurang bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait FIFO atau first in first out. Metode first in first out mengasumsikan bahwa suatu perusahaan menggunakan barang sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan pada perusahaan manufaktur, atau barang pertama yang dijual pada perusahaan perdagangan. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mewakili pembelian terbaru. Pada ilustrasi di gambar terlampir, Walmart menggunakan metode FIFO, artinya barang yang pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu. Pada gambar 8.10, jika menggunakan sistem periodik, perusahaan menentukan persediaan akhir dengan mengambil dari pembelian yang baru terlebih dahulu, sehingga diperoleh persediaan akhir sebesar 27.100 euro dan HPP sebesar 16.800 euro. Untuk perhitungannya dapat dilihat di gambar 8.10. Sedangkan pada sistem perpetual di gambar 8.11, setiap kali ada penjualan, biaya langsung dicatat berdasarkan barang yang pertama masuk, hingga menghasilkan persediaan akhir dan HPP yang sama. Sedangkan pada sistem perpetual di gambar 8.11, setiap kali ada penjualan, biaya langsung dicatat berdasarkan barang yang pertama masuk, hingga menghasilkan persediaan akhir dan HPP yang sama. Untuk perhitungannya dapat dilihat di gambar 8.11. Salah satu tujuan FIFO adalah untuk mendekati aliran fisik barang. Ketika aliran fisik barang sebenarnya adalah masuk pertama, keluar pertama, metode FIFO mendekati identifikasi spesifik dengan tepat. Pada saat yang sama, metode ini mencegah manipulasi pendapatan. Dengan FIFO, perusahaan tidak dapat memilih item atau biaya tertentu untuk dibebankan sebagai pengeluaran. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan Inventory Valuation Methods Summary Analysis.
Yaitu di sini disajikan ringkasan singkat dari dua metode arus biaya persediaan yang umum digunakan untuk menunjukkan pengaruh metode penilaian ini terhadap laporan keuangan. Terdapat ilustrasi yang membandingkan dua metode penilaian persediaan, yaitu metode average atau biaya rata-rata dan metode FIFO untuk melihat pengaruhnya terhadap laba perusahaan. Pertama, dapat dilihat di gambar ilustrasi 8.12. Terdapat tabel bahwa nilai persediaan metode FIFO lebih tinggi, yaitu sebesar 20.000 euro, dibandingkan metode average yang hanya 18.000 euro. Hal ini terjadi karena pada FIFO, harga yang digunakan adalah harga pembelian terbaru yang lebih tinggi saat harga sedang naik. Kemudian, laba kotor pada FIFO juga lebih tinggi, yaitu sebesar 44.000 euro, sedangkan metode average sebesar 42.000 euro. Karena laba kotor lebih besar, maka laba bersih FIFO juga lebih tinggi, yaitu sebesar 20.400 euro, dibandingkan dengan metode average sebesar 19.200 euro. Namun, karena laba FIFO lebih besar, pajak yang harus dibayar juga lebih tinggi, yaitu sebesar 13.600 euro, sedangkan metode average hanya 12.800 euro. Akibatnya, meskipun FIFO menghasilkan laba lebih tinggi, kas akhir justru lebih rendah, yaitu sebesar 19.400 euro, dibandingkan metode average yaitu sebesar 20.200 euro. Ini karena pembayaran pajaknya lebih besar. Selanjutnya, jika dilihat pada gambar ilustrasi 8.13, dampaknya terlihat pada saldo kas akhir perusahaan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Meskipun FIFO menghasilkan laba yang lebih tinggi, saldo kas akhirnya justru lebih rendah dibandingkan metode average. Hal ini disebabkan karena perusahaan harus mengeluarkan kas lebih banyak untuk membayar pajak pada metode FIFO. Sebaliknya, metode average menghasilkan laba yang lebih rendah, sehingga pajak yang dibayar juga lebih kecil, dan akhirnya saldo kas yang tersisa menjadi lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kondisi harga meningkat, metode FIFO lebih menguntungkan. Metode FIFO lebih menguntungkan dari sisi laba dan nilai persediaan, tetapi metode average lebih menguntungkan dari sisi kas. Untuk bagian subbab selanjutnya, yakni ada effect of inventory errors atau dampak dari kesalahan pencatatan persediaan. Nah, barang-barang yang secara keliru dimasukkan atau dikecualikan dalam perhitungan biaya barang yang dijual akibat kesalahan pencatatan persediaan, ini akan menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, di sini terdapat dua contoh kasus dengan mengasumsikan sistem persediaan periodik. Yang pertama ada ending inventory misstated, yang kedua ada purchases and inventory misstated. Nah, selanjutnya kita akan membedah konsep dari ending inventory misstated atau kesalahan pencatatan persediaan akhir. Nah, jadi kunci utama untuk memahami ini adalah rumus dari HPP itu sendiri, yaitu CUGS atau HPP sama dengan persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, jadi kita gunakan skenario ending inventory understated atau persediaan akhir dicatat terlalu rendah. Nah, jadi untuk dampaknya sendiri yaitu, bayangkan jika di gudang ada barang senilai 100 juta, tetapi karena salah hitung, kita hanya memiliki 80 juta. Artinya ada kekurangan 20 juta atau understated. Yang dimana dampaknya sendiri terhadap laporan laba rugi yaitu, COGS atau HPP menjadi overstated atau terlalu tinggi. Karena persediaan akhir adalah pengurang dalam rumus HPP, jika angka pengurangnya terlalu kecil, maka hasil akhirnya atau HPP akan menjadi terlalu besar. Nah, lalu net income juga menjadi understated atau terlalu rendah, yang dimana HPP adalah beban. Jika beban terlalu tinggi, maka laba bersih otomatis akan terlihat lebih kecil dari yang seharusnya. Lalu ada juga dampak terhadap laporan posisi keuangan atau neraca saldo, yakni aset atau inventory atau persediaan akan menjadi understated karena salah catat tadi. Lalu retained earnings atau ekuitas
menjadi understated karena laba bersih yang masuk ke modal juga terlalu kecil. Lalu ada working capital and current ratio, yang dimana keduanya akan terlihat lebih rendah atau understated karena aset lancar persediaan lebih rendah dari yang seharusnya. Lalu ada dampak pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun kedua. Jadi kesalahan di tahun pertama itu juga akan terbawa pada tahun kedua. Kenapa? Karena persediaan akhir tahun lalu sama dengan persediaan awal tahun ini. Untuk dampaknya sendiri yaitu persediaan awal menjadi understated karena saldo awalnya salah dari tahun-tahun lalu. Lalu COGS atau HPP menjadi understated, terlalu rendah. Jadi kita lihat dari rumus tadi, jika angka awal yang dijumlahkan terlalu kecil, maka hasil HPP-nya juga akan menjadi kecil. Lalu net income menjadi overstated atau terlalu tinggi, yang dimana karena beban atau HPP terlihat kecil, maka laba tahun kedua akan melonjak lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, untuk selanjutnya ada konsep dari counterbalancing atau efek saling menghapus. Yang dimana meskipun laporan laba rugi di tahun 1 dan tahun 2 salah secara individual, tetapi jika dijumlahkan selama 2 tahun, total labanya akan tetap benar. Nah, kesalahan di tahun 1 akan dikompensasi oleh kesalahan di tahun 2. Walaupun totalnya benar setelah 2 tahun, hal ini akan tetap menjadi masalah serius bagi para akuntan. Nah, investor bisa saja salah mengambil keputusan karena melihat data laba per tahun yang tidak akurat atau tidak memiliki representational faithfulness. Lalu kita di sini akan membedah kasus kedua, yaitu purchases and inventory misstated. Nah, jadi kasus ini sedikit lebih berbeda dengan kasus sebelumnya. Di sini kesalahannya terjadi di 2 tempat sekaligus, yang dimana perusahaan lupa mencatat pembelian secara kredit dan juga lupa mencatat barang tersebut di persediaan akhir. Nah, untuk dampaknya sendiri pada laporan laba rugi yaitu terjadi efek saling menghapus. Nah, di sini kita perlu ingat rumus dari HPP itu sendiri yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Jadi pembelian atau purchases untuk dampaknya akan dicatat terlalu rendah, understated. Lalu untuk persediaan akhirnya juga dicatat terlalu rendah atau understated dengan nilai yang sama. Karena pembelian bersifat menambah HPP dan persediaan akhir bersifat mengurangi HPP, maka kesalahan yang nilainya sama ini akan saling meniadakan atau offset. Nah, jadi hasilnya HPP atau COGS tetap akurat, sehingga laba bersih pun tidak terpengaruh. Lalu ada dampak dari laporan posisi keuangan. Meskipun labanya benar, tetapi posisi keuangan perusahaan juga bisa tetap salah. Untuk inventory atau aset akan menjadi understated karena barangnya tidak dihitung. Lalu akun payable atau liabilitas menjadi understated juga karena hutang pembeliannya tidak dicatat. Lalu retained earnings-nya tidak ada efek karena laba bersihnya benar. Lalu untuk working capital atau modal kerja juga tidak ada efek karena current asset dan current liability berkurang dengan jumlah yang sama. Selisihnya juga tetap sama. Selanjutnya kita akan membahas fenomena window dressing pada current ratio. Nah, jadi bagian ini adalah bagian yang paling penting. Kita bisa lihat dari contoh gambar di sebelah. Jadi meskipun modal kerja tidak berubah, tetapi current ratio atau rasio lancarnya justru menjadi lebih tinggi atau overstated dari yang seharusnya. Nah, kalau dari contoh gambar di samping, di sini ada data salah, yaitu aset sebesar $120.000 atau hutang sebesar $40.000 dengan rasio 3:1, padahal data benarnya adalah aset sebesar $160.000 dengan hutang sebesar $80.000, yaitu rasionya 2:1. Nah,
Kenapa hal ini disebut fenomena window dressing? Nah, kalau secara matematis, jika kita mengurangi angka yang sama dari pembilang dan penyebut pada rasio yang sudah di atas 1, maka hasil rasionya akan meningkat. Tetapi perusahaan seolah-olah terlihat jauh lebih liquid dan sehat. Nah, kalau 3:1 terlihat lebih baik daripada 2:1. Padahal itu hanyalah karena kegagalan pencatatan. Selanjutnya ada LIFO atau Last In First Out. LIFO adalah metode penilaian persediaan di mana barang yang terakhir dibeli dianggap dijual terlebih dahulu, sehingga biaya yang digunakan adalah biaya terbaru. Dalam metode LIFO terdapat dua sistem, yaitu periodik dan perpetual. Pada sistem periodik, perhitungannya dilakukan di akhir periode tanpa memperhatikan waktu transaksi secara rinci. Sedangkan pada sistem perpetual, setiap transaksi dicatat secara langsung, sehingga hasil persediaan dan harga pokok penjualan bisa berbeda. Contohnya pada tabel ada transaksi, yaitu 2 Maret membeli 2000 unit seharga 4 euro, lalu pada 15 Maret membeli 6000 unit seharga 4,40 euro, lalu pada 19 menjual 4000 unit. Maka harga atau biaya yang digunakan pada penjualan 4000 unit ini adalah biaya terbarunya, yaitu 4,40 euro, sehingga biaya penjualan mencerminkan harga terbaru. Lalu adapun perbedaan periodik dan perpetual, yaitu pada sistem periodik persediaan akhir adalah 25.600 euro dan HPP-nya 18.300 euro. Sedangkan pada sistem perpetual persediaan akhir yaitu 26.300 euro, sedangkan HPP-nya 17.600 euro. Perbedaan ini terjadi karena pada periodik perusahaan tidak mencatat setiap penjualan secara detail. Jadi, di akhir bulan, semua penjualan dianggap diambil dari pembelian terakhir secara keseluruhan. Akibatnya, bisa saja barang yang sebenarnya belum dibeli saat penjualan tetap ikut dihitung, seolah-olah sudah ada. Sedangkan pada perpetual, setiap transaksi langsung dicatat, jadi saat penjualan tanggal 19 Maret tadi, hanya bisa pakai stok yang sudah ada sebelum tanggal itu. Selanjutnya ada Inventory Valuation Method Summary Analysis. Dari tabel diperoleh data, yaitu beginning cash balance sebesar 7.000 euro, beginning retained earnings sebesar 10.000 euro, beginning inventory-nya 4.000 unit, yaitu 3 euro sama dengan 12.000 euro, lalu purchase 6.000 unit, seharga 4 euro sebesar 24.000 euro, lalu sales-nya 5.000 unit seharga 12 euro, sama dengan 60.000 euro. Lalu ada operating SP-nya 10.000 euro dan income tax rate-nya 40%. Nah, dari data di atas, dampaknya yang akan terjadi pada HPP dan laba yaitu pada average HPP-nya 18.000 euro dan labanya 42.000 euro. Karena average, jadi pakai 3,60 yang diperoleh dari 12.000 ditambah 24.000 lalu dibagi 10.000. Tidak pakai harga lama atau baru tapi diratakan. Lalu pada Vivo HPP-nya adalah 16.000 euro, paling rendah di antara semuanya, dan labanya 44.000 euro, paling tinggi. Karena Vivo jadi harga lama atau harga yang paling awal yaitu 3 euro, HPP jadi lebih murah. Lalu laba jadi besar, karena biaya yang dikurangkan kecil, jadi sisa keuntungannya lebih besar. Lalu pada LIFO, HPP-nya 20.000 euro yang paling tinggi dan labanya 40.000 euro paling rendah. Karena LIFO jadi pakai harga terbaru atau harga yang paling akhir yaitu 4 euro. Jadi HPP-nya itu lebih mahal, lalu labanya jadi kecil karena biaya yang dikurangkan besar atau keuntungannya jadi kecil. Lalu dampaknya terhadap pajak yaitu dari tabel average-nya yaitu 12.800 euro, Vivo-nya 13.600 euro yaitu yang tertinggi, LIFO sebanyak 12.000 euro yang terendah. Karena pajak dihitung dari laba, jadi semakin kecil laba, semakin kecil pajak. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi laba, maka semakin tinggi pajaknya. Lalu ada dampak terhadap persediaan. Pada average ada seharga 18.000 euro, Vivo persediaan akhirnya yaitu 20.000 yang paling tinggi, lalu LIFO 16.000 euro yang terendah. Hal ini dikarenakan Vivo
menyisakan barang yang baru diberi, yaitu harga yang paling mahal 4 euro, lalu LIFO menyisakan barang lama dengan harga yang paling murah, yaitu 3 euro, sehingga nilai persediaan FIFO lebih besar sedangkan LIFO lebih kecil. Lalu adapun dampaknya terhadap kas, yaitu pada FRE cashnya yaitu 20.200 euro, pada FIFO 19.400 euro, dan LIFO 12.000 euro yang paling tinggi. Karena kas dipengaruhi oleh pajak, maka LIFO menghasilkan kas paling besar karena pajak lebih kecil sehingga uang yang keluar lebih sedikit. Sedangkan FIFO menghasilkan kas yang paling kecil karena pajak lebih besar sehingga uang yang keluar lebih banyak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.